doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Ya, Luar biasa. Sehat dan pastinya penuh sukacita ya. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online pra-remaja hari ini. Tentunya kalian udah gak sabar nih untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan untuk di like ibadah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari ini, minggu ini, ada Kak Happy Sihobi dan ada Kanela, Sarihora. dan juga ada abang pemusik kita, ada Halo, Abang Abdi Sitompul. Dan juga nih ada Inang Sintua Morita Gultom sebagai paragenda. Dan yang akan membawa firman Tuhan adalah Inang Pendeta Herlina Siregar. Teman-teman, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita mau bersaat teduh.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra remaja HKBP Rawamangun di Minggu Rogate tanggal 22 Mei 2022. Bertekun dalam doa. Ya, teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan nih ya Kak ya, Kanela. Kita mau memuji Tuhan, kita mau, nih kalau udah namanya berhimpun berarti kita ini berkumpul ya Kak. Iya, Berkumpul, kita mau bersatu hati memuji Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan, yuk kita mau nyanyi dengan semangat. Kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkan hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, memasyurkan kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman silahkan duduk kembali. Nah, lagu selanjutnya ini Kak mengajak kita untuk selalu hormat kepada Allah, lalu kepada Anak Dan juga Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku Endes Endes Sekolah Sekolah Minggu nomor nomor 80 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyikan 2 kali ya Kak ya. Siap.
hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita dalam Minggu Rogate ini, yaitu Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, Kanela, di lagu ini lagunya buku Ende ya Kak? Iya Kak. Disesa Yesus dosa. Berarti artinya tuh Tuhan Yesus sudah Menghapus dosa kita dan iblis itu sudah dikalahkan ya Kak ya. Oke, sekarang kita juga mau menyanyikan lagu ini enggak karena lagu Batak jadinya lemes-lemes. Ya, kita mau nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita juga dari buku Ende 168 ayat 1 dan 2 dan ayat yang kedua nanti kita mau bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami.
ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Nah, Kak Happy, tadi kita sudah mengakui dosa kita. Dan sekarang kita juga setelah kita mengaku dosa kita juga mau bersuka cita lewat Bersyukur lagu, ya Kak ya, bersyukur melalui lagu ini. lagu ini dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate tertulis dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat 9 kita bersama-sama membacanya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai
terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bersama-sama. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Iya, Kak. Iya kak. Kak Nela itu punya sahabat nggak? Punya kak. Punya. Iya. Pernah nggak tapi sahabatnya tuh mengecewakan kakak? Gak pernah kak. Nggak pernah? Iya, soalnya sahabat aku itu Tuhan Yesus. Wah, ternyata sahabatnya kita sama. Wah, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kawan atau sahabat kita yang sejati. Di lagu ini kita juga mau menyanyikan ya dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kak Devia dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu 22 Mei 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Seluruh teman-teman, kakak abang, guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun dari tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Mau mengucapkan dan mau menyanyikan untuk teman-teman yang berulang tahun selama satu minggu ini. Dan juga Kak, ada kakak pendamping pra-remaja juga. Siapa ya? Ada Kak Hera Sihite. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Kadimku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun,
syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun teman-teman. Ulang tahun teman-teman Dan Kak Hera Site. Zending Departemen Marturia HKBP membutuhkan minimal 10 sepeda motor jenis Supra untuk mendukung kegiatan para misionaris kita di kawasan penginjilan HKBP, yaitu di kawasan pedalaman Bengkalis, Riau Daratan, Rupat, Jambi, dan lain-lain. Untuk itu, Sekolah Minggu HKBP Rawamangun membuat gerakan One Heart for Zending. Sebagai wujud nyata, anak-anak dan pelayan sekolah minggu turut serta menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sepeda motor Supra yang dibutuhkan senilai sekitar 20 juta per unit. Dan melalui gerakan ini diharapkan dapat menyediakan minimal 1 sepeda motor. Anak-anak dan para pelayan sekolah minggu yang hendak berpartisipasi dalam gerakan sekolah minggu bermisi dapat menyampaikan komitmennya melalui MyASM. Dana donasi ditransfer ke rekening sebagai berikut. Atas nama Ivana, Bendahara Seksi Sekolah Minggu. Bukti transfer diupload ke Google Form yang akan di-share ke WA grup masing-masing kelas. Batas pengumpulan donasi adalah 5 Juni 2022. Mari kita wujud nyatakan amanat agung Tuhan Yesus melalui dukungan kita pada pengkabaran Injil HKBP. Setelah presensi online, adik-adik jangan lupa mengisi presensi online di MyASM ya. Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 29 diambil dari Nats Matius 14 ayat 25 sampai dengan 32 dengan tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu dari ND Sekolah Minggu nomor 230. Tuhan Yesus, aku berjanji. Berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa
maksudnya pantang mundur. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes. Ada sukacita? Amin. Nats kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayo dibuka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39, Inang yang akan membacakannya. Demikian dikatakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sekat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka juga berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikian firman Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu arti nama Elia? Elia artinya Allah adalah Tuhanku. Elia adalah seorang yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab yang sangat kejam dan jahat. Kenapa Raja Ahab ditegur ya? Kenapa harus disuruh Elia menegur? Adik-adik tahu nggak, Raja Ahab ini adalah seorang raja yang paling jahat dan kejam yang pernah memerintah atas Israel. Dan Raja Ahab ini juga menikah dengan seorang perempuan namanya Isabel. Isabel ini juga ternyata perempuan yang sangat jahat. Jahat ketemu jahat, aduh jadi jahat sekali ya. Raja Ahab dan istrinya ini bukan hanya jahat kepada manusia dan sesama, tetapi dia juga jahat sama Tuhan. Kenapa dia jahat sama Tuhan? Karena Raja Ahab dan Isabel menyembah berhala. Adik-adik tahu apa itu berhala? Berhala itu adalah Tuhan yang dibuat-buat. Misalnya ada patung, ya bikin patung. Ntar patungnya itu disembah-sembah, oh Tuhan begitu.
Atau misalnya dulu waktu Inang kuliah sekolah pendeta, ada itu di 50 ya namanya aliran kera. Kera itu kan monyet. Jadi ada satu pohon itu yang sangat dikultuskan. Jadi disembah-sembahlah pohon itu, minta berkat dari kera itu. Itu tidak benar itu. Berkat hanya datang dari Tuhan. Juga hanya Tuhan yang bisa memberikan kita apa yang kita perlukan. Apa isi hukum Taurat yang pertama? Ayo, ada yang ingat? Kakak-kakak, hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas, Tuhan tidak suka ada Allah lain. Tuhan tidak suka ada anak-anak sekolah minggu yang suka marah-marah. Kalau anak sekolah minggu suka melawan orang tua, suka marah-marah, dia sudah dihuni oleh berhala. Kalau kita anak Tuhan, tidak pernah marah-marah kalau disuruh mamanya belajar. Tidak pernah marah-marah kalau disuruh mamanya ke warung. Tidak pernah marah-marah kalau disuruh mamanya tidur. Tidak marah kalau dibilang matikan handphonemu. Ya, kalau kita marah-marah berarti kita temannya iblis berhala. Kan ada kan nyanyian sekolah minggu ya. Kita itu kalau bertemu dengan iblis itu ada di kolong ya. Kan bohong itu adalah dosa. Tuhan tidak suka dengan orang yang hidup dengan berhala, yaitu berbohong, mencuri ya. Nah, Nabi Elia diutus Tuhan untuk mengingatkan orang-orang di Israel. Waktu itu kan banyak sekali bangsa-bangsa Israel. Mereka disuruh mengambil sikap. Apakah mereka mau menyembah Tuhan atau menyembah berhala? Kemudian di ayat kita ini, si Elia disuruh membangun mezbah. Tahu mezbah itu tempat untuk menyampaikan persembahan. Kalau sekarang persembahan kita kan uang ya dalam kantong persembahan. Kalau zaman dulu menurut Nats ini, kalau kita mau menyembah Tuhan itu harus membeli korban. Korban bakaran apa aja, kambing ke, ya boleh domba, apa saja boleh. Nanti dibakar, dibagusin dulu, dibersihin. Tapi kambing yang masih bersih, yang belum pernah istilahnya belum pernah kawin gitulah ya, kawin yang jadi itu kayaknya domba yang masih 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi artinya inilah yang dibangun oleh si Elia. Kenapa harus dibangun? Karena sebelumnya itu Raja Ahab itu sama si Isabel dengan rombongan-rombongannya sudah bikin persembahan bakaran, tapi persembahannya tidak terbakar. Tetapi persembahannya tidak diterima Tuhan. Makanya mereka tendang, mereka hancurin itu tempat mezbah persembahan itu. Terpaksalah Elia menyusun kembali. Di sini ada tulisan 12 batu. 12 batu itu kan anaknya Yakub 12. Ya, itulah suku-suku yang ada di Israel itu 12. Dan setelah disusun, barulah di atasnya ditaruhlah kayu-kayu untuk membakar. Kemudian di atas baru dibuatlah korban yang mau dibakar. Nah, yang bingungnya kenapa orang disuruh menyiram dengan air? Kenapa bukan dengan minyak? Dengan air siramlah. 1 kali, 2 kali, ulangi lagi. Sudah 2 kali, ulangi lagi. Dan pada akhirnya yang pada kesiraman yang ketiga, Elia mengangkat tangan dan berdoa, inilah persembahanku yang tulus buat Tuhan. Biarlah kami hanya menyembah Tuhan. Tiba-tiba persembahannya bernyala api dan diterima. Orang-orang yang tadi tidak diterima persembahannya baru mengatakan, aduh Tuhan, sungguh dialah Tuhan Allah, sungguh-sungguh. Jadi tadinya mereka yang tidak percaya, karena perbuatan dari Elia jadi percaya. Anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah dilihat kejadian itu, dan di situ ada orang-orang jahat yang kita sebut dengan nabi-nabi palsu. Kemudian tuh mereka dibawa ke sungai Kison dan mereka dibunuh. Kenapa dibunuh? Kalau orang yang selalu menyebarkan fitnah, kabar tidak baik, juga yang mengajarkan jemaat untuk tidak setia dengan Tuhan, itu mereka bunuh. Mati habislah. Jadi supaya anak-anak tahu
Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Dengan kejadian persembahan yang disampaikan Elia diterima Tuhan dengan terbakar, maka disitulah kelihatan kuasa Tuhan disaksikan oleh banyak orang. Dan nats kita ini adalah bertopik bertekun dalam doa. Elia itu sudah diutus Tuhan sudah lama, tetapi ya memang karena Raja Ahab itu sebagai raja memerintah dengan kejam, akhirnya Elia tidak berani langsung berbicara. Dia dengan berdoa, dia yakinlah dengan doanya, dengan tekun Tuhan pasti jawab. Dan saat dia akan memberikan persembahan itu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, inilah persembahan kami yang kami sampaikan dengan tulus. Akhirnya persembahan itu diterima Tuhan. Sama dengan adik-adik. Ayo, Inang dulu pernah guru sekolah minggu ya. Jadi kalau dikasih mamanya persembahan, jangan ditukar lagi. Ya, kan ada adik-adik dulu ya, mudah-mudahan tidak ada di Rawamangun ya. Dikasih mamanya persembahan 5.000, dia jajan nih 2.000. Dia masukin persembahannya 2.000. Dosa enggak? Dosa, itu tidak boleh. Berapapun dikasih mama, kasih papa ya, manggil mami, papi, persembahannya berapapun yang diberikan, ini nanti taruh ya persembahanmu, itulah yang kau masukkan. Kita jangan menjadi orang yang berdosa. Karena apa? Nanti Tuhan marah. Sebelum berdoa, sebelum ke gereja berdoalah di rumah. Setelah pulang gereja kan kita berdoa lagi dan Tuhan berkati kita pulang ke rumah. Dan inilah orang-orang yang setia dengan Tuhan selalu diberkati. Jadi bukan berarti persembahannya harus lebih besar yang diterima Tuhan, tidak. Persembahanmu sedikit, kalau memang itu yang diberikan orang tuamu, berikanlah itu dan itulah ketulusan hatimu memberikan Tuhan. Jangan kau potong untuk uang jajanmu. Nanti kalau untuk jajan beda lagi minta sama mamanya. Tapi uang persembahan itu supaya Tuhan tidak marah, itulah yang kita sampaikan buat Tuhan. Jadi dari kecil kita harus melatih diri jujur, setia dengan Tuhan. Kalau awalnya dikasih uang untuk persembahan, pergilah ke gereja untuk persembahan. Jangan dikasih uang, permisi dari rumah ke gereja, ternyata pergi ke tempat PlayStation. Salah nggak itu? Salah, tidak baik. Itu bukan anak Tuhan, itu anak iblis. Jadi kalau anak Tuhan itu harus yakin bahwa sedikit pun yang kita sampaikan, yang diberikan orang tua, itu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kita tahu saat kita berdoa, pasti ada mujizat yang nyata dari apa yang kita yakini. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan, jangan cari Allah lain. Jangan mau diajak ke sana kemari berdoa. Berhala itu sekarang ini bukan lagi berhala yang kita sembah, tetapi berhala ini yang membuat kita jadi gila. Kenapa gila? Jadi berantem sama orang tua gara-gara minta ganti handphone. Berantem sama orang tua gara-gara minta uang jajan lebih. Berantem sama orang tua karena nggak mau disuruh. Itu tuh salah satu ajaran sesat. Berarti dirinya sudah ada iblis yang bekerja. Kalau iblis sudah bekerja, ya dialah akan bersama-sama dengan berhala. Jadi kita hilangkan dulu, kita akan fokus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita sendiri yang harus menjauhkan diri kita dari segala berhala, dari segala ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi tidak baik. Belajarlah dengan tekun dan sukses. Ya, saya bangga pengumuman SMA lulus sudah keluar dan mungkin bulan selanjutnya akan keluar pengumuman anak-anak SMP dan juga SD. Tuhan Yesus memberkati segala usaha kita. Jadilah anak yang baik, anak yang taat dan patuh hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memimpin kami bersahabat dengan firman-Mu. Banyak hal yang kami harus ketahui tentang nabi-nabi palsu yang menjelma menjadi berhala sehingga merusak kehidupan anak-anak kami. Terkadang mereka menjadi anak-anak yang nakal melawan orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang nakal mencuri uang orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang nakal tidak mau belajar. Semua itu adalah ciri-ciri orang yang dirasuk oleh iblis. Tuhan, kuasailah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami semua, sekolah minggu, HKBP Rawamangun.
agar anak-anak kami dapat hidup menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tua, dan anak yang takut akan Tuhan dan setia menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik yang SMP, yang SD, yang akan memasuki ujian akhir sekolah, agar mereka boleh mempersiapkan diri dan menerima hasil yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, terlebih di saat mereka akan mendaftar kepada sekolah yang baru, sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berikan kemudahan-kemudahan atas proses semuanya. Berkati para orang tua, agar kami semakin diberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak kami di zaman sekarang ini, agar Tuhan berikan kepintaran bagi kami, agar kami mengerti akan perbedaan cara kami dipimpin orang tua kami dengan cara kami memimpin anak-anak kami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baiklah, kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ya. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Pendeta. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Teman-teman dapat meminta bantuan juga kepada mama, papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Yang kedua, kalian bisa scan QR code ini. Ya, oke. Dan yang ketiga, kalian bisa bilang mama papa untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Ya, mudah kan? Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Yuk kita mau memuji Tuhan dari buku ND 626 ayat 2 dan 3. Holom Tanomani. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Pangagoi, di patunduk sa leleng-leleng nai.
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Atas nama pendeta, guru sekolah minggu, dan abang pemusik, juga kakak-kakak abang tim multimedia, mengucapkan kepada adik-adik semua dan para orang tua yang ikut dalam kebaktian ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kata